Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Malang. Kali ini saya akan memberikan saran ataupun motivasi ya untuk kalian semua bagi wirausahawan, khususnya untuk toko bangunan ya. Karena saya menggeluti usaha toko bangunan untuk usaha sendiri sudah 4 tahun lebih, dan beberapa tahun sebelumnya juga membantu toko orang tua, sehingga insya Allah saya bisa memberikan motivasi semangat untuk kalian dan cara-caranya berdasarkan pengalaman saya yang saya dapat selama ini. Di sini banyak sih toko bangunan. Kalau di Malang saya sendiri di toko ini ada sampai 8 toko. Apalagi setiap 100 meter, 200 meter udah ada toko bangunan. Kurang sengit kayak gimana ya kan? Gak kalah sama yang di toko pasar. Apalagi toko material harganya sangat bersaing. Kalau saya sendiri trik ya. Pertama, kita harus bisa lihat kekuatan kita sendiri. Pertama dari segi modal itu lebih penting. Semakin banyak kita modal awal kita ya, semakin bisa bersaing dengan harga. Tapi jika kita modal kita kecil ya, jangan muluk-muluk untuk bisa bersaing, tapi secara bertahap aja gitu kan. Jadi harus sabar, tawakal ya, dan bekerja keras untuk modal-modal kecil. Yang kedua adalah bagaimana cara kita itu melihat kekuatan pesaing-pesaing kita, toko-toko sebelah. Kekuatan apa yang mereka lebih kuat selama ini dari segi harga atau pelayanan, kita harus tahu. Sehingga kita harus tahu juga nanti kelemahan apa yang mereka kan. Dan juga kita juga bisa belajar. Nah, itu intinya juga. Dan juga kita harus lihat dari segi supplier. Nah, supplier pesaing kita itu dari mana sih? Kita harus kepo gitu kan. Kita harus tahu itu. Sehingga jika kita tahu harganya, jika kita akan memegang itu gitu kan. Jadi kita mudah harga berapa mereka dapatnya, sehingga mereka jual sekian gitu kan. Nah, kalau kita nanti dapat yang besar, harganya tinggi, kita harus cari lagi supplier yang lebih murah lagi gitu. Triknya. Yang kedua itu ya tadi, yang nomor 2 adalah bagaimana kelemahan dari pesaing kita. Dari selama ini mereka mungkin adalah banyak kelemahan dari mereka dari segi pelayanan, pengiriman barang. Lah itu kita harus ambil kelemahan mereka dan munculkan di toko kita. Jadi mereka konsumen akan mengerti apa sih kelebihan dari toko kita gitu kan, yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kita harus cari itu dan kita harus gali. Oke, itu adalah trik-triknya. Dari 4 itu saya juga akan memberikan tambahan kelebihan agar toko kita berkembang. Jadi antara lain, oke, apalagi? Pertama, kita harus mengetahui apa sih kekuatan dari toko kita yang tidak dimiliki dari pesaing. Itu yang pertama. Oke, sudah tahu ya, mencari kekuatan, menggali kekuatan dari toko kita yang tidak dimiliki oleh toko lain. Yang kedua, bagaimana cara kita menjalin koneksi, menjalin chemistry dari toko kita ke pembeli. Keramahan kita juga itu yang penting. Semakin koneksi kita ke pembeli banyak, semakin mudah kita menjual apa yang kita miliki di toko kita. Itu. Yang ketiga juga koneksi ke para supplier. Semakin banyak supplier, kita juga akan semakin banyak tahu harga mana yang lebih murah,
mana yang lebih bersaing, sehingga kita bisa bersaing dari toko-toko dekat kita kan. Itu wajib. Oke, yang keempat itu adalah keramahan. Banyak toko yang sudah besar juga keramahannya akan berkurang, karena semakin ramai kan, keramahan itu akan berkurang pastinya. Dan itu enggak satu dua, banyak sekali. Sehingga kita bisa ngambil celahnya, kita ambil keramahan dari toko-toko, dari para konsumen, dan kita harus juga memberikan pelajaran juga untuk karyawan kita bagaimana cara melayani dengan keramahan dan juga ketelitian dalam, jadi kesabaran juga. Kadang ada orang tua kan, jadi kita harus sabar. Nah dari situlah nanti akan timbul banyak simpatik dari konsumen, sehingga mereka akan lebih nyaman ke kita, ke toko kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang cepat. Dalam artian cepat, dari 1-2 pembeli kita bisa cepat langsung tanggap, tidak lama menunggu. Kasihan biasanya kalau menunggu itu jenuh kan, konsumen juga boring, bosan. Nah itu. Ada juga selanjutnya adalah ini trik untuk berjualan, apalagi toko yang sangat bersaing. Bagaimana kita ini keuntungan ya, masalah keuntungan ini. Kalau trik saya ya, toko saya ini ya, jadi item-item yang laris khususnya untuk material bahan bangunan kayak pasir, besi, kita ambil untung itu dikit. Itu strateginya orang-orang gitu, ambil untung sedikit, yang besar, yang minor kita ambil kecil. Mungkin ya kalau besi ambil 1.000, paling dikit itu 1.000 lah, 1.000 itu sudah sangat sedikit, 1.500 sampai 2.000 lah. Tapi kita ambil untung yang lumayan di material-material kecil yang di toko kayak slot, terus grendel dan lain-lainnya. Jadi kita bisa ngambil untungnya di situ. Jadi orang-orang taunya toko kita murah dari yang besar-besar. Tapi jarang juga kan orang yang tahu kayak barang-barang kecil itu dinaikkan, itu jarang, karena jarang orang yang yang teliti kan. Oh dia ngecek barang-barang kecil itu jarang. Mesti kebanyakan barang-barang besar yang mereka ingat, yang mahal murahnya gitu. Jadi kita harus bisa turunkan ke konsumen. Dan selanjutnya bagaimana ya, gini loh, toko kita ini lebih, para konsumen itu lebih suka itu bagaimana para pembeli itu bisa melihat barang kita, bisa bersentuhan dengan barang kita. Jadi mereka bisa melihat kayak Indomaret gitu kan. Kita kan kalau beli ke Indomaret kan bisa milih-milih karena lama gitu kan, apa sih yang dibutuhkan, sehingga kita juga bisa langsung ingat, oh ternyata aku butuh ini begitu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa melihatkan barang yang kita jual, dan konsumen juga bisa milih. Nah, itu kalau semakin gede toko itu kadang sampai nggak bisa dilihat, cuma kita bisa lihat dari jauh kadang gitu kan, semua kadang tertutup. Nah, makanya depo-depo bangunan itu enak, laris juga kan, karena mereka kan bisa melihatkan kayak supermarket gitu, supermarket bangunan. Itu kelebihannya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa melihatkan tampilan-tampilan dari produk kita, akan lebih baik dan nilai plus juga kan. Terus yang selanjutnya itu bagaimana kita mengetahui produk yang tidak ada atau tidak dijual atau langka yang ada di daerah kita, dan banyak orang cari, ternyata di sini toko ABC nggak ada ya kan, mereka harus cari yang jauh. Nah itulah yang harus kita teliti, dan kita harus cari di mana suppliernya, dan kita paling nggak usah banyak-banyak, kita yang penting ada 6 setengah lusin cukup lah. Nanti kalau laku kita beli lagi kan enak, karena kita udah tahu. Kita cari produk-produk langka itu.
sebagai tambahan nilai plus kan, daripada konsumen beli jauh-jauh kita ada, kenapa enggak. Itu yang selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, maaf. Dan selanjutnya ya, tadi dari mana tadi, masalah persentuhan pembeli. Oke, selanjutnya itu persentuhan pembeli sama produk langka ya tadi ya. Sekarang bagaimana kita ini disiplin dalam toko ya, dalam artian bagaimana kita membuka toko pada waktu dan menutup toko secara rutin. Kalau di saya sendiri, saya buka jam 7 ya, walaupun saya kesiangan sendiri, ada supir saya yang membuka, jadi dia wajib jam 7 yang membuka. Kalau tutup ke dalam 3 tahun ini saya tutup toko itu jam 9 malam, dan 1 tahun belakangan ini saya tutup jam 7. Karena apa? Karena ya sudah capek, lelah kan. Jadi saya konsisten di jam 7 untuk toko saya tutup paling malam, dan itu udah lumayan untuk toko bangunan itu. Terus bagaimana juga yang selanjutnya, bagaimana kita selalu memberikan pelajaran untuk karyawan kita ya, untuk melayani pembeli. Bagaimana saat dia kirim dengan pelayanan yang bagus, saat pengiriman, dan di toko pun pelayanan juga yang bagus. Itu penting juga. Dan kita juga kalau saya sendiri di toko saya ini memberikan servis pengembalian produk cacat, barang-barang kran apapun yang rusak sebelum dipakai, insya Allah bisa kembali. Jika barang itu masih ada plastiknya atau apa ya, masih ya kita lihat dulu dari barangnya kan, apakah udah rusak parah atau gimana. Kadang ada juga barang yang mereka tambah-tambahin sehingga rusak parah, itu juga kan kita harus bisa dan tahu kan apakah kita bisa ganti atau enggak. Tapi pastinya bisa ganti, itu intinya. Terus kita selanjutnya adalah bagaimana kita ini, toko kita ini mengerti bagaimana kenaikan dan turunnya harga. Kita harus lebih cepat tahu, bisa tanggap, gitu kan. Maaf, ada pembeli jadi saya melayani dulu ya. Kita lanjut. Ya, dari bagaimana cara kita tangkap cepat ya dalam barang-barang yang naik ataupun turun. Ya, kita harus tahu itu, sehingga kita harus jaga-jaga untuk kestabilan harga. Saat kita barang bahaya itu pada saat barang itu turun, kita stok banyak dan barang turun, wah itu yang bikin kita kalah cepat. Jika kalah cepat ya kita susah bersaing, karena kan toko-toko lain lebih murah. Nah, kalau barang naik kita lebih untung kalau stok banyak kan. Kalau barang kita nggak sedikit dan kita tahu sebulan sebelumnya, jadi kita bisa nyetok, itu keuntungan kita untuk kenaikan. Jadi kalau ke penurunan kita harus bagaimana stok kita cepat habis, atau jika masih ada kita harus beli yang baru dengan oplosan harga. Itu makanya kita harus lebih cepat tahu kan. Kalau kita cepat tahu, kita bisa jual lebih cepat, kita habiskan dulu, kita terserah apa rekan-rekan untuk strateginya kan. Setelah itu bagaimana kita ini memiliki produk-produk itu yang komplit ya, dalam artian contoh untuk material besar, walaupun kita nggak punya stok banyak, kita punya channel itu sudah nilai plus ya kan. Kita ngambil ke orang lain, kita nempel ya, kalau bahasa Malangan ya, nempel. Yang penting kita komplit, semua ada. Kalau kita nggak punya, kita carikan pembeli seolah-olah kita ada, itu nilai plus juga. Kalau di toko bagaimana kita memiliki spare part atau barang-barang untuk khusus untuk handle, kita punya, walaupun kita nggak usah stok kita banyak, yang penting kita punya ya setengah lusin tapi banyak macam-macam, dan itu sudah satu paket untuk pintu, engsel sampai slot dan lain-lainnya, engsel sliding apapun komplit.
Itu yang jangan sampai pembeli itu kurang satu, nah itu kan jadi mereka cari ke toko lain kan. Nah itu jangan sampai itu. Setelah itu bagaimana cara kita dalam memiliki pengalaman, kita belajar dari pengalaman kita ataupun orang lain, ada toko-toko sebelah ya kan, pengalaman dari para pembeli kita gali, kita menjadikan pengalaman itu tambahan untuk kita kedepannya lebih maju lagi. Kita harus terbuka dan kita juga harus menerima kritikan dari pembeli. Itu walaupun sakit ya kan, atau kita mahal apapun ya kan, jangan kita terbawa, kita ambil positifnya. Kalau banyak kritikan harga kita mahal, nggak apa-apa, kita simpen itu dan kita selanjutnya kedepannya bisa bersaing lagi. Bagaimana kita strategi kita yang seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk persaingan harga ataupun apa kan, kita bisa belajar. Nggak apa-apa, banyak kok pengalaman dari konsumen. Mas, harga kita sampai selisih 3.000 4.000 dan apapun ya nggak apa-apa, ini namanya juga saran, kita harus terima itu ya kan. Intinya jangan mudah terbawa perasaan baperan. Kalau baperan ya kita lebih cepat down dalam berbisnis, berusaha kan. Jadi tetap semangat ya, nggak apa-apa komplainan, kita terima. Dan penyemangat kan, bagaimana cara kita untuk kedepannya bisa mengalahkan toko itu kan. Kita harus punya target, toko dari sekian banyak mana yang akan kita bisa kalahkan terdahulu ya kan. Kita harus survive dalam berbisnis. Kita nggak mulu-mulu yang terbesar dulu. Mulai dari toko A, saya harus bisa melebihi toko A. Setelah kita bisa toko A tercapai, toko B, step by step. Kita harus punya target sehingga kita bisa kedepannya lebih maju kan. Jangan kita puas dengan keadaan sekarang, nggak akan maju kan. Kalau menurut saya itu. Dan kita harus tetap optimis dalam menjalani aktivitas kita, rutinitas kita, walaupun rutinitas yang membosankan ya, menjaga toko itu. Nggak apa-apa, kita bisa juga mencari hiburan lain dengan barang-barang impor ataupun apapun kan. Kalau saya sendiri sudah mulai belajar barang-barang impor dari Cina, mencari barang-barang yang termurah, kita impor dari Cina ke Indonesia. Kalau saya sekarang sudah sampai ke situ, belajar, mengikuti trainingnya, dan mendapatkan nama kalau impor barang impor. Nanti kedepannya akan saya kupas barang-barang impor, karena sekarang masih barang untuk pertama kalinya, barangnya belum datang. Nanti kedepannya tahap-tahapnya saya akan kasih tahu ya, pengalaman saya untuk pertama impor ini ya itu. Jadi tetap semangat dalam berbisnis. Bisnis itu kalau kita ulet, saya buka aja, kalau saya modal di awal ini sekitar 100 juta, 150 juta untuk modal, di luar untuk bangunan ya. Bangunan toko ini pinjam ya, atau dipinjemin orang tua. Jadi di dalamnya saya isi 150 juta. Dan sekarang alhamdulillah 4 tahunan uang 150 itu sudah omset saya yang maksudnya. Kalau di total sudah lebih dari itu, sekitar 4 kalinya sekarang 4 tahun itu. Uang saya sudah 4 kalinya. Padahal ya cuma nambah karyawan saya cuma 2 orang. Yang di toko saya sendiri cuma ya kirim kuli sama supir. Alhamdulillah sekarang sebagai penyemangat, uang 150 itu sekarang saya sudah bisa mencapai 4 kali lipatnya dalam 4 tahun. Semoga kalian termotivasi dan tetap semangat. Semoga apa yang saya sarankan dan juga pengalaman saya selama ini bisa bermanfaat untuk para pemula dan para yang belum mulai atau yang belum memulai tapi masih takut-takut. Jangan takut. Insya Allah kalau kita bekerja keras dan sabar dalam usaha, semua akan tumbuh
indah pada waktunya, ya kan, katanya tepat. Itu dari saya. Selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap belajar. Semoga kita sukses sebagai wira swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.